Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Via Jauharatun Nafisah dari kelas 4 KPIB dengan NIM 2024.6.9.1.00435. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Komunikasi Intrapersonal dan Identitas Budaya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang, seperti berpikir, merenung, mengevaluasi diri, dan mempertimbangkan suatu keputusan. Sedangkan identitas budaya adalah jati diri seseorang yang terbentuk dari nilai, norma, bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan yang diwariskan oleh lingkungan budayanya. Kedua hal ini saling berhubungan. Melalui komunikasi intrapersonal, seseorang memahami dan menanamkan nilai-nilai budaya dalam dirinya. Sebaliknya, budaya juga mempengaruhi cara seseorang berpikir dan memandang dirinya sendiri. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Dalam makalah ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana komunikasi intrapersonal memengaruhi pembentukan identitas budaya. Yang kedua, bagaimana komunikasi intrapersonal memengaruhi pemeliharaan identitas budaya. Dan yang ketiga, bagaimana komunikasi intrapersonal mempengaruhi negosiasi identitas budaya ketika seseorang berhadapan dengan budaya yang berbeda. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengetahui peran komunikasi intrapersonal dalam pembentukan identitas budaya. Yang kedua, mengetahui peran komunikasi interpersonal dalam pemeliharaan identitas budaya. Yang ketiga, mengetahui peran komunikasi intrapersonal dalam negosiasi identitas budaya. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, komunikasi intrapersonal dan identitas budaya. Komunikasi intrapersonal merupakan proses yang terjadi dalam diri seseorang melalui pikiran, perasaan, dan refleksi diri. Sementara itu, identitas budaya merupakan bagian dari jati diri seseorang yang berasal dari budaya tempat ia hidup. Hubungan keduanya terlihat dari cara seseorang memakai pengalaman budayanya. Melalui proses pemikiran dan refleksi diri, seseorang memahami serta menerima nilai-nilai budaya yang ada di lingkungannya. Yang kedua yaitu peran komunikasi intrapersonal dalam identitas budaya. Sejak kecil, seseorang belajar berbagai nilai budaya dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian diproses melalui komunikasi intrapersonal. Misalnya, seseorang belajar tentang sopan santun, gotong royong, dan menghormati orang yang lebih tua. Setelah dipahami dan diterima dalam dirinya, nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari identitas budayanya. Karena itu, komunikasi intrapersonal berperan penting dalam pembentukan karakter dan jati diri seseorang. Yang ketiga yaitu peran komunikasi intrapersonal dalam pemeliharaan identitas budaya. Komunikasi intrapersonal juga membantu seseorang mempertahankan identitas budayanya. Di era modern saat ini, banyak pengaruh budaya luar yang masuk melalui teknologi dan media sosial. Melalui proses berpikir dan evaluasi diri, seseorang dapat memilih nilai mana yang sesuai dengan budayanya dan mana yang tidak. Dengan begitu, identitas budaya tetap terjaga tanpa harus menolak perkembangan zaman. Selanjutnya, 4. Peran komunikasi intrapersonal dalam negosiasi identitas budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang sering bertemu dengan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut terkadang menimbulkan kebingungan atau konflik dalam diri. Melalui komunikasi intrapersonal, seseorang melakukan dialog dengan dirinya sendiri untuk menentukan sikap yang tepat. Hasilnya, seseorang dapat beradaptasi dengan budaya baru tanpa kelihatan identitas budaya yang dimilikinya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi intrapersonal memiliki peran penting dalam identitas budaya.
Komunikasi intrapersonal membantu individu membentuk identitas budaya melalui proses internalisasi nilai dan norma. Selain itu, komunikasi intrapersonal juga membantu menjaga identitas budaya di tengah perubahan sosial dan pengaruh budaya luar. Tidak hanya itu, komunikasi intrapersonal juga berperan dalam proses negosiasi identitas budaya sehingga seseorang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang beragam tanpa kehilangan jati dirinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman atas perhatian semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.